Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Iya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong. Cucunya juga songong ya kan. Nah itu lain kejadian. Dulu kan semua kita tahu bahwa yang bisa jadi pejabat dari LKMD, RT, RW, lurah, camat itu pasti Golkar. Tapi karena ada terjadi peristiwa 27 Juli, ada reformasi, maka ada satu perubahan yang dahsyat, yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Acara diskusi kuda tuli yang diadakan PDIP ini menarik sekali. Namun yang paling menarik tentunya adalah pidato atau ceramah atau penyampaian dari seorang tokoh PDIP, Ciptaning. Ciptaning tampaknya di sini, mengupas habis ke arah Joko Widodo. Dia tidak segan-segan menyampaikan, walaupun Ciptaning mengatakan Sekjen PDIP Hasto telah memesankan jangan sebut nama. Tetapi Ciptaning tak gentar dengan itu dan menyebut nama. Ya, aku harus ngomong apa lagi, semua udah diborong Wilson. Itulah cerita bahwa tahun 96 kita bersama-sama di tempat ini, itu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Karena tidak ada kuda tuli atau tidak ada 27 Juli, maka tidak ada reformasi. Tidak ada reformasi, itu adalah reformasi tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani bisa jadi bupati wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Iya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong. Cucunya juga songong ya kan. Nah itu lain kejadian. Tadi Bung Wilson udah cerita panjang lebar. Tapi itu karena reformasi loh. Dulu kan semua kita tahu bahwa yang bisa jadi pejabat dari LKMD, RT, RW, lurah, camat itu pasti Golkar. Tapi karena ada terjadi peristiwa 27 Juli, ada reformasi, maka ada satu perubahan yang dahsyat, yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai. Tadi Bung Wilson cerita bahwa ada satu gerakan rakyat yang luar biasa. Kebetulan kalau saya memang struktur partai yang di dalam PDI Segi Lima menjadi Promek, menjadi PDI Perjuangan sekarang. Saya dulu masih DPC Kota Tangerang. Udah mendapat isu bahwa kita mau dibelah nih. Nah kadang orang lupa cuma 27 Julinya aja, tadi udah sedikit disinggung. Tapi sebelumnya itu ada terjadi insiden Gambir. Kita ingat ada Sopyan, ya kan, ada juga Mas Agung waktu itu. Nah itu kita dulu rame-rame mau ke Depdagri sebetulnya. Mau protes persoalan kok yang aku sama si Soeharto itu, Yogi S. Mehmet, mereka Suryadi. Tapi kita udah digebuk duluan di Gambir. Saya ingat betul saya diselamatkan Pak Pangat, Ketua DPC Jakarta Barat. Walaupun dimasukin taksi, taksinya juga dihancurin, digebukin semacam-macam. Itulah dulu rejim Soeharto. Tentara ada di sana. Yang punya duit ada di sana. Birokrat ada di sana sampai RT RW semua. Megawati hanya punya kekuatan rakyat. Dulu kita cuma dengan ikat kepala
Mega pasti menang, pasti menang. Tapi karena kekuatan rakyat yang solid, Megawati bisa menang dan menumbangkan diktator otoriter Soeharto yang 32 tahun berkuasa. Nah, ini yang akan kita tumbuhkan kembali. Kalau besok kita awali dengan ke Komnas, kita dengan long march 3.000 orang lebih, coba kita tunjukkan. Yang tadi di situ bilang lawan, besok kalau nggak datang percuma loh. Lawan. Dulu kalau dibilang kau bisa bawa masa berapa? 500. Kalau sekarang bisa berapa? Duitnya dulu berapa? Wah, udah kacau. Dulu nggak ada yang punya uang ke sana, semua militer di sana, penguasa di sana, yang punya duit di sana. Tapi karena Mbak Mega punya kekuatan rakyat, dan kalau rakyat bersatu maka tidak dapat dikalahkan. Hati-hati, tadi Bung Wilson bilang ini neo orba sudah mau muncul lagi, maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Padahal Pak Hasto udah wanti-wanti, jangan sebut nama. Boni, saya, ibu, jangan sebut nama. Mbak Mega kan dari dulu gitu, udah jalur hukum. Mbak Mega itu orang yang paling santun banget. Kita udah gregetan banget ya kan. Soeharto begini-begini, jangan jalur hukum. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama, soal nanti ada yang ketelepasan. Jokowi kapitalis, ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Anak tukang kayu, kata Ciptaning, tidak akan jadi presiden kalau tidak ada reformasi. Dan reformasi tidak akan ada kalau tidak ada peristiwa 27 Juli tahun 1996. Dan memang harus kita akui, semenjak peristiwa 27 Juli tahun 1996 itu, suasana di negara ini sudah mulai panas. Yang sebelumnya menyebut suksesi kepemimpinan nasional itu tabu sekali. Tapi semenjak peristiwa 27 Juli telah mulai ada yang berani menyebutnya. Tak lama kemudian demo di sana sini oleh mahasiswa telah mulai. Akhirnya meledak pada tahun 97-98. Dan yang perlu agaknya diingat, peristiwa kuda tuli itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya PDIP. Tak lama setelah terjadi peristiwa 27 Juli tahun 1996 itu, PDI yang pro Megawati membentuk PDIP. PDI yang pro Suryadi yang dipelihara oleh pemerintah Orde Baru tetap bernama PDI. Begitu PDIP lahir dan besar, PDI yang dipimpin Suryadi padam. Dan memang harus kita akui, semenjak peristiwa 27 Juli tahun 1996 itu, suasana di negara ini sudah mulai panas. Yang sebelumnya menyebut suksesi kepemimpinan nasional itu tabu sekali. Tapi semenjak peristiwa 27 Juli telah mulai ada yang berani menyebutnya. Tak lama kemudian demo di sana sini oleh mahasiswa telah mulai. Akhirnya meledak pada tahun 97-98. Puncaknya Orde Baru jatuh, Soeharto tumbang, reformasi muncul. Dan kemunculan reformasi itu ditandai dengan semangat anti KKN, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ketika sekarang ini KKN itu mulai tumbuh kembali, makanya sekarang kita mendengar, kita melihat, kita menyaksikan rakyat mulai gerah. Korupsi mulai menjadi, kolusi mulai bersahabat, nepotisme
mulai akrab, yang sekarang lebih akrab dengan sebutan politik dinasti atau dinasti politik. Sahabat BN, ngeri-ngeri sedap kita melihat penyampaian dari Ciptaning ini. Tetapi memang harusnya penyampaian tanpa tedeng aling-aling seperti ini perlu, paling tidak untuk mengingatkan bangsa ini kepada sejarah. Semoga kita ke depan ingat sejarah. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Ciptaning ini semoga menjadi bahan renungan oleh berbagai pihak di negeri ini. Waktu peristiwa Kuda Tuli itu, betapa mencekamnya, korban sangat banyak. Banyak sekali korban, baik korban yang tercatat maupun korban yang tidak tercatat. Dan di sini juga kita bisa melihat untuk berkaca ke depan, sekuat apapun kekuasaan, pada suatu saat akan ada batas kekuasaannya. Tiap-tiap yang berawal pasti akan ada akhirnya. Karena itu, jika sebuah rezim yang sedang berkuasa, kalau dia ingat bahwa akan ada akhirnya, dia tentu akan berpikir dua kali untuk berbuat sewenang-wenang, berbuat sekehendak hati, berbuat melampaui batas ketika berkuasa. Sekali lagi, peristiwa 27 Juli itu tentu perlu menjadi bahan renungan bersama, baik oleh PDIP sendiri, termasuk juga oleh bangsa ini secara keseluruhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.